Indonesia. Meritokrasi kita juga mendapatkan nilai sangat tinggi. Oleh karena itu, assessment yang kita lakukan sesungguhnya sudah kita sampaikan secara terbuka, secara transparan lewat digital ekosistem, dan BKD kita mendapatkan penghargaan terbanyak dari BKN. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah yang kita lakukan itu sudah transparan, berbasis ekosistem dibandingkan kami harus menarik untuk mereka, maka pemerintah provinsi akan baik. Bagaimana teaching industry kita lakukan di cukup banyak SMK di Jawa Timur, teaching industry. Kerjasamanya tentu dengan berbagai industri-industri strategis. Kemudian kerjasama dengan beberapa negara, kita juga memiliki tempat sampai kemudian ada tempat di mana ada kampung, saya sebut kampung Jepang, karena memang disiapkan alumninya untuk menjadi nakoda di kapal pelayaran ke Jepang. Nah, kami membangun link and match tidak sederhana, karena magang kita memulai pada periode 5 tahun ini, kita minta magang itu 5 bulan, jadi kalau dengan libur dia sebetulnya 1 semester. Dia magang, kita harapkan bahwa ada ekosistem, ada kedisiplinan, ada teamwork yang mereka sudah akan beradaptasi dengan dunia kerja. Jadi pada posisi seperti inilah kami berharap bahwa spesifikasi peranan yang mereka bisa siapkan akan berseiring dengan komunitas di mana mereka akan bekerja pada akhirnya. Tapi bahkan menyampaikan terima kasih, teaching industry sudah bisa kita lakukan di beberapa SMK di Jawa Timur. Karena kami sudah mengkoordinasikan berkali-kali antara BPS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada perbedaan ketika melihat bahwa ini disebut nganggur atau tidak. Jadi BPS mengasosiasikan ketika seseorang itu masuk dalam sebuah institusi perusahaan tertentu baru disebut dia bekerja. Tetapi bahwa kalau kita keliling, siapa yang rajin keliling ke SMK, mereka kalau ditanya, mereka akan bekerja dalam suatu institusi atau mandiri. Mereka lebih senang menyebut mandiri. Inilah sebetulnya yang disebut gig economy. Era dunia adalah era gig economy. Mereka ingin kontrak-kontrak jangka pendek, bukan kontrak jangka panjang. Kemudian soal BLUT, saya ingin menjelaskan bahwa di Jawa Timur 67 BLUD. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menghasilkan income. Maka kemudian mereka masuk pada Ibu, waktu Anda telah habis. Kemukakan tadi dengan digitalisasi birokrasi ternyata juga diafirmasi oleh Ibu. Jadi terima kasih Ibu sekali lagi bahwa program Nurul Lukman memang adalah jawaban bagi Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, mohon maaf Ibu Khofifah, jadi apa yang tadi disampaikan ini agak sedikit paradok karena ternyata di semua sistem berbasis elektronik yang ada di Jawa Timur tidak membebaskan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kasus korupsi yang sangat banyak. Itu artinya tidak efektif, tidak efisien, dan juga tidak bisa dijalankan. Terima kasih. Baik, Waktu masih ada. bulan maupun kebutuhan dunia usaha dan industri. Pertanyaannya, inovasi tata Ibu Khofifah, bahwa tidak ada perencanaan yang sangat matang dan berbasiskan kepada studi analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan industri dan juga daya dukung serta ekosistem di mana SMK itu didirikan. Oleh karena itu, kalau Nurul Lukman yang jadi gubernur, kita akan merekrut Dewan Pakar untuk menyusun kurikulum bersama-sama dengan pemerintah dan sekolah agar bisa menghasilkan kurikulum yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah dengan adanya sertifikasi keterampilan dan memberikan dukungan inkubasi bisnis kepada para lulusan SMK, termasuk juga dengan program magang. Terima kasih Bu Ida Fauzia, kita sudah merintis program yang ada di Jepang dan kita juga akan ikutkan anak-anak di Jawa Timur berbagai program-program yang terbaik, baik itu dengan link and match dengan dunia industri dan juga dengan kerjasama internasional. Ya. Tadi Anda berbicara, silakan. Ya, pada tahun 2002 saya menjadi Kabag Bina Pembangunan Surabaya. Saat itu saya menciptakan electronic procurement dan e-budgeting yang pertama di Indonesia, dan kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah itu. Yang ingin saya sampaikan adalah tata kelola pemerintah dengan elektronik itu akan bisa dinikmati oleh rakyat karena masyarakat akan bisa melihat secara langsung dan berpartisipasi aktif karena semua dilakukan dan proses itu dilakukan dengan transparan. Karena itu pengelolaan tata kelola yang
inovatif dan tata kelola yang dengan penggunaan teknologi, meskipun saya tahu bahwa ada beberapa daerah yang belum kita bisa melatih itu. Jadi transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dari pendukung paslon 1 mohon kita hargai pendukung paslon yang lain. Waktu habis. Silakan kembali dulu. Baik. Optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian tata kelola yang menghargai dan melindungi keberagaman. Pendukung paslon 1 mohon kita hargai pendukung paslon yang lain. Waktu habis. Silakan kembali dulu. Baik. Optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian tata kelola yang menghargai dan melindungi keberagaman. Pendukung paslon 1 mohon kita hargai pendukung paslon yang lain.